Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang saat ini tengah belajar bersama saya Ibu Deastuti, tentunya pada hari ini kita akan membahas tentang cara mengerjakan soal uji kompetensi untuk kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk dukung saya untuk like, share, dan subscribe tentunya. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya yang akan saya share untuk kalian semuanya tentu. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, ini adalah soal yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas sebagai bahan latihan untuk uji kompetensi keahlian pada tahun pelajaran 2021-2022 pada tahun ini tentunya ya. Nah, anak-anakku semuanya, di sini bisa kalian lihat soal yang tertulis ya. Pada bagian atas ini ada satuan pendidikan, kompetensi keahlian, kemudian ada alokasi waktu di sini tertulis 2 jam. Bentuk soal penugasan perorangan dan judul tugasnya adalah mengelola dokumen kantor. Nah, sekarang mari kita perhatikan di sini ya pada angka Romawi 1, di sini ada petunjuk umum. Kemudian kita fokus langsung saja pada angka Romawi 2 ya, soal aspek keterampilan. Nah, di sini tertulis skenario. Anda bekerja sebagai staf administrasi pemasaran pada PT Kreatif Bersama, beralamat di jalan dan seterusnya ya. Ini tidak saya bacakan. Di meja kerja Anda tersedia 10 surat yang terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Anda diminta untuk mengelola arsip di kantor Anda menggunakan filing sistem tanggal. Saya ulangi, filing sistem tanggal. Nah, berarti kita akan menyimpan dokumen ini nanti dengan menggunakan filing sistem tanggal. Ingat ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah kerja. 1. Buatlah folder nama lengkap di lokal D dengan format nama lengkap, garis bawah, kelas, setiap pekerjaan simpan pada folder tersebut. 2. Buatlah format buku agenda kembar dengan menggunakan aplikasi perkantoran di komputer. Untuk buku agenda surat masuk disimpan dengan nama tugas 1 dan agenda surat keluar disimpan dengan tugas 2. Saya ulangi untuk langkah yang kedua, buatlah format buku agenda kembar. Buku agenda kembar. Nah, ini artinya bahwa di sini kita akan mengerjakan pengerjaan dokumen ini dengan menggunakan buku agenda kembar. Baik, saya lanjutkan yang ketiga, langkah yang ketiga. Catat surat masuk dengan estimasi 3 hari dari tanggal surat. 4. Cetaklah tugas 1 dan tugas 2. Kemudian yang kelima, lakukan pemrosesan surat masuk dan surat keluar menggunakan filing system yang ditentukan. Nah, bagaimana? Sudah paham ya dengan tugas yang harus dikerjakan? Baiklah, kalau begitu, sekarang mari kita mulai kerja kita untuk mengerjakan tugas 1. Namun sebelum kita masuk pada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, maka ada baiknya kita kembali lagi pada materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas seperti berikut ini. Buku agenda kembar adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, disediakan buku sendiri-sendiri. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada form buku agenda untuk surat masuk. Kemudian yang kedua ada format buku agenda surat keluar. Jadi pencatatannya terpisah ke 2 buku. Nah, sekarang kita mulai tugas 1, yaitu membuat buku agenda surat masuk, seperti contoh yang ada di sini ya. Kita akan kerjakan ini menggunakan aplikasi MS Word, seperti berikut ini.
Ini adalah lembar kerja untuk tugas 1 yang akan kita kerjakan. Untuk memulai pengerjaan tugas 1, sebelumnya tadi harusnya kalian sudah membuat folder terlebih dahulu dengan judul nama kalian dan kelas. Nah, sekarang file ini akan kita beri nama dengan tugas 1 seperti yang ada pada petunjuk di dalam soal. Maka kita akan save as terlebih dahulu ini, ya. Save as. Kemudian kita cari tempat folder yang tadi sudah kalian kerjakan. Nah, misalnya akan kita kerjakan di sini, kita beri nama dengan tugas 1. Seperti ini, kemudian di save. Nah, lembar kerja kita sudah siap untuk dikerjakan atau diisi dengan format buku agenda masuk. Nah, setelah kita beri nama file untuk tugas 1 ini, ya, kita akan tentukan layout dari lembar kerja yang akan kita kerjakan. Kita setting untuk layoutnya, kita menggunakan kertas dengan ukuran A4. Ya, kita lihat di fitur di atas di sini, kita tentukan A4. Kemudian spacing after before-nya 0, selalu diingat ya. Berikutnya untuk margin, ini kita buat normal saja. Dan untuk hurufnya, kita kembali lagi ke sini. Huruf yang kita gunakan huruf Times New Roman, ukuran 12. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita kerjakan. Sekarang kita save, jangan lupa untuk selalu save atau simpan setiap kali kita menyelesaikan tugas yang kita kerjakan. Ya, kita save di sini. Nah, sudah tersimpan. Sekarang kita mulai. Untuk pengerjaan buku agenda surat masuk tadi, kita buat layoutnya ini adalah kita buat landscape. Ya, di sini ya, diperhatikan landscape. Nah, seperti ini. Saya coba perkecil. Nah, ini ya, untuk pengerjaan buku agenda surat masuk. Adapun bagian pertama dari buku agenda ini akan kita ketikkan terlebih dahulu judul, yaitu buku agenda surat masuk. Buku agenda surat masuk ini judulnya yang sudah kita ketikkan, kita buat centering di tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita buat agak lebih besar hurufnya. Kita pakai 14 atau 16, ya. Kita pakai 16 supaya kelihatan lebih besar dan ditebalkan. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya barulah kita akan membuat kolom dari atau tabel dari buku agenda surat masuk ini. Nah, sekarang kita akan membuat kolom di lembar kerja kita ini. Kita mulai dari sini, kita akan hentak atau kita enter sebanyak 2 hentakan atau 2 kali enter. Kemudian barulah kita masuk membuat kolom ini dengan masuk ke fitur yang ada di atas. Diperhatikan, kita pilih insert, kemudian pilih tabel, dan kolomnya adalah 8. Ya, kita ambil 8. Ini kemudian untuk baris ke bawahnya itu menyesuaikan nanti ya, kita tinggal tambahkan kalau kurang, sementara kita beri seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal mengisi dari masing-masing yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan mengisi pada baris pertama untuk judul pada masing-masing kolom ya. Kita akan isi sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini sudah kita isi judul pada masing-masing kolom. Kita buat centering ya di sini. Ini akan kita atur ya. Kita lihat di layout di sini. Nah, ini dibuat di centering align center di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pada masing-masing kolom, masing-masing lebarnya tidak sama. Akan kita buat beda menyesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kolom. Contohnya, pada kolom nomor ini hanya butuh beberapa hentakan saja. Ini bisa kita persempit
Kalian boleh lihat pada mistar yang ada di atas, tinggal digeser ya. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian misalnya pengirim, ini yang perlu kita perlebar lagi. Kita bisa perlebar, kita tinggal geser mistar yang ada di atas. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian perihal atau pada kolom diteruskan kepada ini juga bisa kita perlebar lagi seperti ini. Nah, gitu ya, paham ya? Nah, buku agenda surat masuk sudah siap untuk diisi dengan data-data sesuai dengan surat yang sedang kita proses. Nah, ini adalah 10 surat yang akan kita proses, terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Nah, sebelum kita mencatat ini ke dalam buku agenda masuk ataupun ke dalam buku agenda keluar, terlebih dahulu kita harus klasifikasikan surat ini ke dalam 2 kelompok, yaitu surat masuk dan surat keluar. Untuk menentukan apakah ini surat masuk atau surat keluar, kita bisa melihat pada bagian kop surat ataupun pada bagian alamat dalam. Nah, sekarang karena kita akan memproses surat masuk, maka yang menjadi perhatian kita adalah pada alamat dalam. Ya, diperhatikan pada alamat dalam berbunyi yang terhormat Direktur PT Kreatif Bersama. Nah, ini adalah surat masuk. Nah, kita kelompokkan semua yang beralamat dalam Direktur PT Kreatif Bersama. Ini adalah surat masuk. Ada 5 buah surat masuk yang akan kita proses untuk kita catat ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk bisa mencatat surat-surat ini ke dalam buku agenda surat masuk tersebut, yaitu kita akan mengurutkan terlebih dahulu surat-surat ini berdasarkan urutan tanggal, mulai dari tanggal terdahulu sampai tanggal terkini ada paling bawah. Nah, sekarang kita akan urutkan surat ini berdasarkan urutan tanggal terdahulu ada di depan ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan yang surat pertama yang kita letakkan di paling bawah ya. Nah, ini adalah surat yang terkini, ya, yang paling akhir maksudnya. Kemudian di berikutnya yang tanggal 16 di sini ya bisa dilihat, kemudian di berikutnya di atasnya lagi tanggal 14 dan di atasnya lagi tanggal 13 dan di atasnya lagi adalah tanggal 5. Nah, ini adalah tanggal terdahulu. Tanggal 5 ini adalah tanggal terdahulu, sedangkan yang tanggal 23 tadi adalah tanggal terkini. Nah, sekarang kita akan mulai mencatat surat pertama. Nah, surat yang pertama yang ini, ya, ini akan kita kerjakan terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, ini surat yang akan kita catat, surat pertama yang akan kita catat ya. Kita akan perhatikan data-data yang akan kita catat di dalam buku agenda surat masuk. Yang di sini ya, ini ada tanggal 5 Juni 2021 dan nomor 105 garis miring T garis miring 6 Romawi garis miring 2021. Ini akan kita catat ke dalam buku agenda surat masuk ya. Nah, kita akan catat di kolom tanggal surat dan nomor surat di sini ya. Tadi sudah kita dapatkan dari surat. Seperti ini ya, tanggal 5 Juni 2021 untuk tanggal surat, kemudian nomor surat 105 garis miring PT garis miring Romawi 6 garis miring 2021. Kemudian untuk tanggal terima ini kita lihat di dalam kalender ya. Tanggal 5 di dalam soal disebutkan bahwa estimasi untuk tanggal terima itu adalah 3 hari ya. Nah, berarti dari tanggal 5 ke 3 hari berikutnya adalah tanggal, kita lihat ke kalender. Nah, saya sudah siapkan kalendernya. Diperhatikan di sini, tanggal surat adalah tanggal 5. Maka 3 hari berikutnya adalah 6, 7, 8. Nah, hari ketiga adalah tanggal 8. Maka tanggal terima adalah 8 Juni 2021. Nah, kita akan ketikkan di sini ya, di tanggal terima di sini.
8 Juni 2021. Nah, seperti ini ya. Berikutnya, pada kolom pengirim dan perihal, kita akan isikan sesuai dengan data yang ada pada surat. Kita kembali melihat pada surat. Nah, di dalam surat, untuk kolom pengirim, kita ambil datanya dari kop surat, yaitu PT Prima Tekstil, Jalan Kampung Naga nomor 10, Garut, Jawa Barat. Nah, ini akan kita ketikkan di kolom pengirim. Kita akan ketikkan di sini ya. Nah, seperti ini. PT Prima Tekstil, Jalan Kampung Naga nomor 10, Garut, Jawa Barat. Berikutnya kolom perihal. Ya. Untuk kolom perihal, kembali pada surat yang kita proses. Nah, di sini di bagian perihal, nah ini ya, penawaran bahan katun. Nah, ini yang akan kita salin atau kita ketikkan ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, kita akan ketik di sini ya. Nah, sudah kita ketikkan penawaran bahan katun. Kemudian di kolom berikutnya ada kolom diteruskan kepada. Nah, ini boleh kita kosongi atau boleh kita isi dengan alamat dalam yang ada pada surat tersebut. Nama jabatan ya. Kita coba lihat. Nah, di sini alamat dalamnya tertulis yang terhormat Direktur PT Kreatif Bersama. Nah, ini boleh kita tuliskan nama jabatannya saja ya. Ini kita tuliskan nama jabatan di sini tertulis adalah Direktur. Kita ketik di sini ya, Direktur. Nah, seperti ini ya. Dipahami ya. Kemudian di kolom terakhir ada kode arsip. Nah, untuk kode arsip ini karena kita menggunakan sistem tanggal ya, maka kodenya kita ambil dari kode tanggal surat. Ya. Di sini kode tanggal surat tertulis 5 Juni 2021, maka kode arsipnya adalah 2021 garis miring Juni garis miring 5. Ini artinya bahwa arsip ini akan disimpan di laci tahun 2021 di belakang guide bulan Juni dan di dalam folder kelima. Nah, surat pertama sudah selesai kita proses. Kemudian sebelum kita masuk mengerjakan surat yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom nomor ya yang ada di sini. Kita isi dengan nomor atau angka nomor urut ya, 1, 2, 3 dan seterusnya saja di sini. Untuk mengisi kolom nomor yang ada di sini kita pakai numbering saja ya. Kita pakai fitur numbering di atas. Sebelumnya kita blok terlebih dahulu ini. Nah, kita blok kemudian kita masuk pada di sini di fitur home maksudnya. Nah, di sini ada numbering nih. Nah, kita pakai angka dengan tanda baca titik seperti ini ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Paham ya? Nah, setelah kita menyelesaikan surat yang pertama, sudah kita catat ke dalam buku agenda masuk ya. Ini sudah selesai kita catat, maka selanjutnya surat ini akan kita tempatkan di tempat yang sudah kita siapkan tentu sebelumnya ya. Kita sudah siapkan letter tray. Nah, ini kita sisihkan. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan surat yang kedua. Nah, ini surat yang kedua yang akan kita kerjakan, kita catat ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, sekarang surat ini akan kita catat ke dalam buku agenda surat masuk yang sudah kita siapkan. Diperhatikan bagian-bagian dari surat ini yang akan kita catat, diantaranya adalah tanggal surat dan nomor surat, ya di sini diperhatikan. Kemudian berikutnya alamat si pengirim, ya alamat pengirim di sini. Kemudian lagi bagian berikutnya adalah perihal, yaitu di sini penawaran mesin kantor. Nah, bagian ini semuanya akan kita catat ke dalam agenda surat masuk. Nah, kita akan catat di baris kedua di sini ya, semua dari bagian tadi yaitu tanggal surat, nomor surat, pengirim, dan perihal. Nah, sudah selesai kita ketik bagian tanggal surat, nomor surat, pengirim, dan bagian perihal. Nah, setelah selesai kita ketik seperti ini, kita sekarang akan
isi pada bagian tanggal terima. Nah, di sini ya, tanggal terima, tanggal surat adalah tanggal 13, maka estimasi 3 hari berikutnya adalah, kita lihat pada kalender ya. Nah, diperhatikan surat tertanggal 13 Juni. Estimasi 3 hari berikutnya adalah 14, 15, 16. Maka terima surat pada tanggal 16 Juni. Nah, kita tulis tanggal terima di sini adalah 16 Juni 2021. Nah, sudah selesai diketik 16 Juni 2021. Berikutnya, sekarang kolom diteruskan kepada dan kode arsip. Untuk diteruskan kepada, kita bisa menuliskan seperti pada baris pertama, yaitu direktur ya. Kemudian pada kode arsip, nah ini juga sama. Untuk pengkodeannya, karena menggunakan sistem tanggal, kita ambil dari tanggal surat, diawali dengan kode tahun ya. Di berikutnya ada tanda garis miring, kemudian bulan Juni garis miring 13. Nah, kita akan ketikkan di sini direktur dan kode arsip ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai untuk surat yang kedua. Kita catat ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, surat yang kedua sudah selesai kita proses ya. Maka surat ini akan kita kumpulkan dengan surat yang pertama tadi. Kita sisihkan di letter tray. Nah, sekarang untuk surat berikutnya yaitu surat yang ketiga. Surat dari CV Jaya Makmur. Nah, ini surat yang akan kita proses berikutnya. Mari kita bahas untuk surat ini ya. Akan kita data atau kita masukkan ke dalam buku agenda masuk. Kita lihat pada bagian nomor. Nah, nomor ini yang akan kita masukkan ke dalam buku agenda masuk. Kemudian berikutnya pada bagian tanggal surat, ini kita tuliskan juga atau kita ketikkan. Berikutnya pada bagian alamat. Ya, di sini alamat. Dan di berikutnya perihal surat. Nah, gitu ya, paham ya? Nah, sekarang mari kita masukkan ini ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, kita akan masukkan data-data tadi ke dalam buku agenda surat masuk. Kita akan ketikkan di sini ya, semuanya dicatat dan diketik di baris yang ketiga. Nah, sudah selesai diketik seperti ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan pada kolom tanggal terima. Tanggal surat tanggal 14, maka estimasi tanggal terima adalah dari tanggal 14 di dalam kalender ya. Estimasi 3 hari ke depan adalah 15, 16, 17. Maka tanggal 17 ini adalah tanggal terima surat. Nah, kita ketikkan di sini ya, di tanggal terima. Ini sudah kita ketikkan 17 Juni 2021. Dan berikutnya pada kolom kode arsip ya, kode arsip yang ada di sini masih sama seperti yang baris pertama dan kedua ya. Kita tuliskan atau kita ketikkan kode arsipnya di sini. Yaitu dari tanggal surat, kita jadikan kode arsip pada unit 1 kode tahun, diikuti garis miring, unit 2 bulan Juni, garis miring, unit 3 14. Nah, seperti ini, paham ya? Nah, bila sudah dipahami semuanya, kita sudah sampai pada surat yang ketiga, kita akan lanjutkan pada surat yang keempat dan yang kelima, karena surat yang kita proses ada sebanyak 5 surat masuk ya. Kita akan lanjutkan pada surat yang keempat. Surat yang ketiga sudah selesai kita kerjakan, sekarang kita akan sisihkan dan kita akan lanjutkan pada surat yang keempat. Nah, ini akan kita kerjakan. Sekarang diperhatikan pada surat ini.
hal-hal yang akan kita masukkan ke dalam kolom buku agenda surat masuk. Di antaranya adalah tanggal surat, nomor surat, kemudian alamat surat si pengirim ya, dan berikutnya pada bagian perihal surat serta alamat atau diteruskan kepada siapa. Ya, nah sekarang kita akan catat semua data ini ke dalam buku agenda masuk. Kita akan ketikkan di sini pada kolom tanggal surat, nomor surat, pengirim, perihal, dan diteruskan kepada. Nah, sudah selesai kita ketik ya, seperti ini bisa diperhatikan. Sekarang yang belum kita isi pada kolom tanggal terima. Surat tertanggal 16 Juni 2021 ya. Kita lihat untuk estimasi 3 hari ke depan, tanggalnya adalah dari tanggal 16, estimasi 3 hari ke depannya adalah 17, 18, 19, maka tanggal terima suratnya adalah 19 Juni 2021. Nah, kita akan ketikkan di sini ya. Nah, sudah terketik 19 Juni 2021. Nah, pada kode arsip ini akan kita ketikkan kode tahun, kode bulan, dan kode tanggal. Nah, seperti ini bisa diperhatikan. Kode tahun 2021 diikuti garis miring, kode Juni diikuti garis miring, dan diakhiri dengan kode tanggal. Nah, bisa dipahami semuanya ya. Nah, kita sudah menyelesaikan surat yang keempat. Sekarang kita akan lanjutkan pekerjaan pada surat yang kelima untuk dicatat ke dalam buku agenda surat masuk. Namun sebelumnya, untuk surat yang keempat yang sudah selesai kita kerjakan ini, akan kita sisihkan, kita kumpulkan dengan 3 surat yang sebelumnya sudah selesai kita kerjakan di letter 3. Nah, sekarang ini akan kita kerjakan surat yang kelima. Nah, kita perhatikan hal-hal dari surat ini yang akan kita catat ke dalam buku agenda surat masuk, yaitu nomor surat, kemudian tanggal surat, berikutnya alamat surat si pengirim, kemudian perihal surat, dan jangan lupa juga pada diteruskan kepada siapa ya. Nah, semua data-data ini akan kita catat ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, sekarang mari kita masukkan ke dalam buku agenda surat masuk di baris yang kelima. Nah, sudah selesai, kita catat, kita ketikkan di dalam agenda surat masuk pada baris yang kelima atau pada urutan nomor yang kelima di sini ya. Nah, kemudian yang masih belum terisi pada bagian tanggal terima. Di sini untuk tanggal surat 23 Juni 2021, maka untuk estimasi dari tanggal terima adalah dari tanggal surat tanggal 23, 3 hari ke depan adalah 24, 25, 26. Maka tanggal terima surat adalah 26 Juni 2021. Nah, kita ketikkan di sini tanggal 26 Juni 2021. Sudah selesai diketik untuk tanggal terima. Kemudian selanjutnya pada bagian kode arsip. Nah, masih tersisa nih, masih 1 kolom belum kita isi ya. Pada kode arsip, kita isi dengan kode tahun, garis miring kode Juni, garis miring kode tanggal. Sesuai dengan yang tertera pada tanggal surat, yaitu 2021 garis miring Juni, garis miring 23. Nah, demikianlah 5 surat sudah selesai kita catat seluruhnya ke dalam buku agenda surat masuk. Seperti ini hasil pekerjaan kita. Karena sudah selesai pekerjaan mengisi buku agenda surat masuk, selanjutnya kita akan mencetak dokumen ini ya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu menyimpan ya. Kita simpan terlebih dahulu hasil pekerjaan kita ya di fitur di atas di sini save.
Nah, sekarang kita akan mencetak lembar kerja buku agenda surat masuk ya. Kita klik preview dulu untuk melihat hasil kerja dari lembar kerja ini ya. Nah, ini hasil lembar kerja yang sudah kita kerjakan ya, nampak. Nah, kemudian kita akan mencetak ini dengan menggunakan printer yang sesuai yang ada di lab yang sedang kalian tempati ya. Nah, bisa dipahami semua penjelasan ini ya. Nah, inilah hasil kerja kita, tugas 1, yaitu membuat atau mencatat surat ke dalam buku agenda surat masuk. Nah, untuk tugas 1 sudah kita selesaikan, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas 2, yaitu mencatat dokumen-dokumen surat keluar ke dalam buku agenda surat keluar. Nah, ini surat-surat yang akan kita proses nantinya. Namun, kita akan kerjakan ini nanti pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini maka selesailah pembahasan kita untuk kali ini, yaitu mengerjakan soal uji kompetensi dengan tugas 1, mencatat surat-surat masuk ke dalam buku agenda surat masuk. Semoga dipahami penjelasan pembahasan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.